Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Vale. Belajar senang, cara mudah, ulangan bisa. Hari ini kita bakalan bahas tentang bangun ruang sisi datar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Oke, jadi untuk bangun ruang sisi datar itu sebenarnya ada 4, ada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Oke, bangun ruang itu ada 2 ya, dibedakannya ada sisi datar dan juga sisi lengkung. Tapi kali ini kita coba bahas yang sisi datar terlebih dahulu. Kubus dan juga balok yang pertama. Ciri-cirinya kubus dan balok, kenapa kok mereka dijadikan satu? Karena ciri-cirinya mereka ini sama gitu. Jadi titik sudutnya sama, rusuknya sama, sisinya sama. Cuma rumusnya saja yang berbeda untuk mencari volume dan juga luas alas. Oke, luas permukaan. Jadi ciri-cirinya mereka mempunyai 8 titik sudut, 12 rusuk, 6 sisi, 12 diagonal sisi, 6 bidang diagonal, dan juga 4 diagonal ruang. Oke. Nah, di sini tugas kita coba mencari unsur-unsurnya. Kebetulan yang gambar kiri dan kanan itu A, B, C, D-nya semua sama, bentuknya juga hampir sama untuk sisi-sisinya, maka kita coba lihat yang kiri aja ya, atau yang kubus. Kalau mau lihat yang kanan juga boleh. Titik sudut itu yang mana? Titik sudut itu yang A, B, C, D, E, F, G, H itu merupakan titik sudut. Kalau sisi itu A, B, E, F, B, C, F, G, A, D, E, H itu merupakan sisi. Kalau rusuk yang mana? Rusuk itu ada AE, AB, BF, EF itu merupakan rusuk. Sedangkan kalau bidang diagonal, diagonal ruang itu ada AB, GH, lalu ada DC, EF, pokoknya yang bentuknya menyilang, oke, bukan yang lurus ke atas atau ke samping. Sedangkan diagonal sisi itu ada AF, DG, CH, BE itu merupakan diagonal sisi karena dia bentuknya bukan ruang tapi dia pada sisi-sisinya diagonalnya. Kita lanjut volume dan luas permukaan. Untuk kubus volumenya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Luas permukaannya 6 kali sisi pangkat 2. Untuk baloknya itu volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Tips untuk mencari untuk menghafalkan volume, rumus volume dengan cepat itu sebenarnya mereka itu luas alas kali tinggi. Semuanya rumusnya seperti itu sebenarnya, oke. Tapi untuk mempermudah mereka menjabarkan satu-satu, sisi kali sisi kali sisi, panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau kita lihat bersama-sama, kubus itu kan bentuknya persegi. Nah, sedangkan di sini sisi kali sisi itu merupakan rumus untuk mencari luas. Lalu sisi yang terakhir untuk apa? Sisi yang terakhir itu merupakan tinggi dari kubus. Lalu kenapa kok bilangnya sisi bukan tinggi? Karena sisi-sisi pada kubus itu panjangnya sama, maka itu disebut sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan balok panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa kok tidak dijadikan luas alas kali tinggi? Sebenarnya boleh luas alas kali tinggi, tapi di sini untuk agar kita lebih paham. Jadi panjang kali lebar itu merupakan rumus untuk mencari luas dikalikan tinggi, gitu. Oke. Untuk contoh soalnya, diketahui sebuah volume kubus adalah 4096 cm3, tapi panjang dari rusuk kubus tersebut belum diketahui. Oke, maka kalian harus mencari berapakah panjang rusuk dari kubus tersebut. Pembahasannya, diketahui volumenya 4096 cm3, ditanya panjang rusuk kubus. Jawab, volume itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. 4096 sama dengan S pangkat 3. Kita cari 4096 itu akar pangkat 3 dari berapa? Oke. Biasanya tips untuk kalau akar pangkat 3 itu biasanya kita lihat
satuannya aja. Jadi 1 kali 1 kali 1 itu hasilnya 1. Oke, jadi biasanya yang kalau hasilnya itu belakangnya 1 itu bisa jadi 1. Oke, angka satuannya. Kalau 2 kali 2 kali 2, angka satuannya belakangnya 8. 3 kali 3 kali 3, angka belakangnya 7. Seperti itu, dan begitu seterusnya. Kalian catat itu di note kalian. Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini, Anda bisa lihat, oh kemungkinan satuan belakangnya ini gitu. Oke. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah kolam renang berbentuk balok hendak dicat bagian dalamnya dengan panjang, lebar, dan tinggi. Kolam berturut-turut adalah 26 meter, 14 meter, dan 7 meter. Biasanya kalau kayak gini, yang ditanya adalah luas permukaan karena dicat ya. Kita lihat ke pembahasannya. Apabila hendak mengecat kolam renang bagian dalamnya, maka tutup balok tidak dihitung karena lubang ya. Jadi karena lubang atasnya itu, kalau kalian mau renang atasnya ada tutupnya bagaimana gitu ya toh. Jadi sehingga rumusnya menjadi seperti berikut. Luas permukaan sama dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar. Kenapa kok panjang lebarnya? Panjang kali lebarnya yang dibuang 1, karena panjang kali lebar itu ada alas, ada tutup. Sedangkan ini yang dibuang adalah tutupnya karena lubang ya. Jawab menjadi LP atau luas permukaan sama dengan 2 kali 26 ditambah 14 kali 7 ditambah 26 dikali 14. 2 dikali 182 tambah 98 tambah 364. 182 ditambah 98 dikali 2 hasilnya 560 ditambah 364 hasilnya 924 cm kuadrat. Kita ke bangun ruang berikutnya. Ada prisma segitiga. Menurut gambar di samping. Oke, kita harus tebali yang gambar di samping. Banyak titik sudut ada 6 buah, sisi ada 5 buah, rusuk ada 9 buah. Kenapa kok kita harus tebali gambar di sampingnya? Karena prisma dan limas, titik sudut, sisi, dan juga rusuknya itu berbeda-beda. Bagaimana cara mencarinya? Ini dia. Waduh, ada rumusnya lagi ya tuh ya, titik sudut, banyak rusuk, dan juga sisi. Menyusahkan sih, tapi tidak apa. Dengan kita belajar dengan Vale, semua matematika menjadi lebih mudah. Oke? Kita lihat rumusnya. Titik sudut sama dengan 2N. Banyak rusuk sama dengan 3N. Banyak sisi sama dengan N plus 2. Oke? Lalu apa N-nya itu? Sebenarnya untuk prisma itu judulnya bukan prisma saja, limas bukan limas saja, tapi ada prisma segi N, limas segi N gitu. Jadi untuk yang tadi prisma segitiga. Jadi N-nya itu kita masukkan 3. Prisma segi 4 namanya balok. Jadi kita mengikuti unsur-unsur balok tadi. Kalau prisma segi 5, ya 5-nya jadikan N itu. N-nya kita masukkan 5, oke? Jadi kalau yang tadi kita cek, kita review yang tadi, prisma segitiga, maka N-nya kita isi dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu banyak rusuknya 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu banyak sisinya 3 plus 2 hasilnya 5. Untuk rumus yang sebelah kanan, rumus apa itu? Itu rumus untuk mencari volume dan luas permukaan. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi, sama seperti yang tadi saya sudah bilang. Karena kenapa kok di sini kita ngomongnya luas alas? Karena alas dan tutup pada prisma itu bisa berbeda-beda. Seperti tadi segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Untuk luas permukaan ada rumusnya 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Oke, ingat kalau ada penjumlahan maka kita harus ada penjumlahan dan perkalian, maka kita harus menyelesaikan yang perkalian dulu, baru kita jumlah keduanya. Contoh soalnya, sebuah prisma yang beralaskan segitiga memiliki sisi 9 cm kali 12 cm, 15 cm dengan panjang rusuk tegak sebesar 17 cm. Berapakah luas permukaan prisma? Jadi sebenarnya kalau rusuk tegak itu bisa kita sebut dengan tinggi, oke? Pembahasannya, luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas kali tinggi.
2 kali setengah kali 9 kali 12. Oke, kita stop sampai situ dulu. Kenapa kok yang dipakai 9 kali 12 bukan 15 yang tidak kita ikut sertakan, atau kita bisa mengganti 12 atau 9 dengan 15? Karena kita di sini menerapkan juga yaitu teorema Pitagoras. Oke, jadi teorema Pitagoras, sisi miring itu merupakan sisi yang paling panjang, sentiannya paling panjang. Oke, jadi sedangkan luasnya segitiga itu merupakan alas kali tinggi, jadi sisi miringnya tidak ikut. Jadi kita menggunakan 9 kali 12 saja. Kita lanjut, ditambah keliling alasnya, jadi kita jumlah semua 9 tambah 12 tambah 15 dikali tingginya 17 cm. Jadi luas permukaan 2 kali 54 ditambah 36 kali 17. 2 kali 54 hasilnya 108. 36 dikali 17 hasilnya 612. Jadi 108 tambah 612 hasilnya 720 cm². Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah prisma memiliki bentuk jajar genjang dengan bentuk alas jajar genjang dengan alas dan tinggi berturut-turut sepanjang 15 cm dan 6 cm. Apabila tinggi prisma tersebut adalah 3 kali tinggi jajar genjang, berapakah volume prisma tersebut? Ke pembahasannya kita bedakan diketahui dan jawabnya biar kita tidak bingung. Alas jajar genjang 15 cm dan tinggi jajar genjang 6 cm. Tinggi prismanya karena tadi 3 kali tinggi jajar genjang sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18 cm. Ditanya volumenya. Jawab, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi jajar genjang itu A kali T, tidak pakai setengah ya, dikali tinggi. Oke, 15 kali 6 dikali 18. Kita hitung yang luas alas dulu, hasilnya 90 cm², dikali 18 cm, hasilnya 1620 cm3. Kita lanjut. Ya, ini 5 segitiga. Oke, ini sebenarnya segi N. Jadi karena di sini gambarnya segitiga, maka saya tulisnya 5 segitiga. Oke. Menurut gambar di samping, banyak titik sudut, sisi dan rusuk adalah titik sudutnya ada 4 buah, sisinya ada 4 buah, rusuknya ada 6 buah. Bagaimana rumusnya? Silakan dicatat. Secara umum, banyak titik sudut, rusuk, dan sisi pada 5 segi N dirumuskan sebagai berikut. Titik sudut sama dengan N plus 1, rusuknya 2N, dan sisinya N plus 1. Kita tinggal masukkan tadi karena 5 segi 3, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Rusuknya 2 kali 3 hasilnya 6, dan sisinya juga sama dengan titik sudutnya, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Oke, mungkin kalian masih bertanya-tanya tentang rumus yang sebelah kanan ya. Volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kenapa kok ada sepertiganya? Tadi katanya volume itu cuma luas alas kali tinggi, luas alas kali tinggi. Di sini limas itu diperjelaskan sebagai sepertiga bagian dari prisma. Oke, jadi kalau ada 3 limas nih ya, bentuknya sama, limas gitu, kalian gabungkan ketiganya itu akan menjadi sebuah prisma. Oke. Oleh karena itu kenapa volumenya limas itu menjadi sepertiga kali luas alas dikali tinggi. Jadi luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 luas segitiga. Nah, untuk luas permukaannya luas alas tambah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga apalagi itu? Luas alas, luas atas, atau yang mana? Kita lihat. Jadi contoh soalnya seperti ini. Sebuah limas hendak dicat. Dicat berarti biasanya luas permukaan ya, dengan alas berbentuk persegi dengan sisinya 16 cm dan tingginya 15 cm. Tentukan besar luas permukaan limas yang harus dicat tersebut. Oke. Amati gambar di bawah itu, tapi nanti ada di pembahasan. Oke. Pembahasannya sambil lihat gambar yang di sebelah kanan ya. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Oke. Luas segitiganya yang mana? Yang TOE itu kah? Bukan. Oke. Kita lanjut dulu. Luas permukaan sama dengan 16 cm kali 16 cm, karena itu luas alasnya yang berbentuk persegi. Dan ditambah
4 kali setengah kali 17 kali 8. Oke, kita stop sampai situ dulu. Yang mana itu? 17, 8 tidak ada di soal kan? Oke, jadi seperti ini. Teorema Pythagoras itu menjelaskan bahwa 3, 4, dan 5. Oke, 3 sebagai OE, 4 sebagai TO, dan TE sebagai 5. Itu perbandingan. Oke, kalau tidak perbandingan, Anda juga bisa menghitung sebagai berikut. Kita cari TE, ya. Dalam situasi ini kita cari TE. Jadi OE tidak diketahui, tapi di sini kita tahu bahwa OE itu setengahnya AB. Jadi OE itu 8 cm. Ya. Lalu bagaimana yang tadi rumusnya yang tadi saya bilang? Jadi TE itu sama dengan akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. Bagaimana jika OE yang ditanya? OE yang ditanya berarti TE kuadrat dikurangi TO kuadrat. Begitu sebaliknya, bagaimana jika TO yang ditanyakan maka TE kuadrat dikurangi OE kuadrat. Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke TE kuadrat sama dengan 15 kuadrat berarti 225, 8 kuadrat berarti 64. Kalau kita jumlah hasilnya 289. Kita akarkan hasilnya 17 cm. Itukah yang kita masukkan? Di situ sudah 17 kali 8, itu yang dimasukkan. Sebenarnya bukan. Oke. Cuma ini kebetulan sama, jadi kita anggap bolehlah kita masukkannya itu. Tapi bagaimana jika nilainya beda? Kita coba lihat segitiga yang di sebelah kanan, yang TBC. Itu segitiga besar, kita ambil setengahnya aja, jadi TEC. Oke. TE di sini bukan lagi sebagai sisi miring, tapi sebagai tinggi. Sedangkan CE sebagai alas. Alasnya setengahnya BC, berarti 8 cm juga. Jadi sama ini nilainya kita masukkan tinggalan 17 kali 8. Oke. Jadi 16 kali 16 hasilnya 256, 4 dikali 68 hasilnya 272. Hasilnya 528 cm kuadrat. Oke, terima kasih. Video saya sudah sampai situ aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan cara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika. Belajar senang, cara mudah, ulangan bisa bersama Vale. Bye-bye.